Halo semuanya, selamat datang lagi di video review Auto Rider. Sekarang di sebelah saya udah ada sebuah skuter listrik namanya NIU NGT. Motor ini tuh diluncurinnya diam-diam ya, jadi nggak ada launchingnya, nggak ada seremonialnya, tiba-tiba dijual aja ke pasar Indonesia. Harganya sendiri tuh sekitar 53 juta untuk on the road Jakarta. Apa aja nih yang ditawarin sama skuter listrik NIU dengan harga 53 juta? Tonton aja terus videonya sampai habis ya. I'm a love giver, searching for glory, I'm a strong winner. Don't mean the ball cause I'm a hard hitter. Only be swimming in the deep river. I'm a love giver, holding on. Pertama-tama kita bahas dulu soal desainnya. NIU NGT ini hadir seperti skuter listrik kebanyakan. Dia cukup minimalis tapi terlihat futuristis. Kita lihat di sini dia nggak ada desain lekukan-lekukan agresif di wajah depannya, hanya ada sebuah stripping merah yang memberikan kesan sporty gitu ya. Dan di tengahnya udah ada lampu yang bentuknya juga minimalis. Dia cuma berbentuk bulat dan dikelilingi oleh daytime running light. Dan di tengahnya itu baru lampu utamanya yang udah pakai LED. Sedangkan untuk lampu sennya dia dipasangkan di stangnya. Jadi di kanan kiri stang itu ada bracket untuk memasang ke lampu sen dan dia tidak langsung menempel ke bodi. Dan di tengah-tengah antara sen itu ada semacam visor. Tapi ini sebenarnya lebih untuk melindungi teknologi yang di belakangnya, yaitu ada instrumennya. Lanjut ke belakang, dia desainnya kelihatan sangat besar. Kenapa? Karena dia menyimpan sebuah baterai yang dimensinya cukup besar, itu diletakkan di bagian bawah deck. Dan kalau kita lihat belakangnya, dia udah ada sebuah panel instrumen yang full digital. Sebenarnya dia full warna, tapi hanya pertama kali dinyalakan saja. Begitu udah lama menyala, dia hanya hitam putih saja. Dan dia udah pakai stang telanjang, jadi kelihatannya cukup lucu ya. Ditambah spionnya yang bulat, mengesankan kesan minimalis tapi agak-agak retro dikit gitu. Terus ke belakang, kayak banyaknya skuter listrik, dia punya bodi yang cukup besar di belakangnya sini. Dan uniknya dia footstepnya bentuk yang ditekan. Jadi kalau mau buka footstepnya nggak perlu ditarik-tarik pakai kaki, cukup disenggol aja, dia udah kebuka. Dan lanjut ke belakang, dia lampu belakangnya juga sudah full LED, lampu sennya juga udah LED, dan di belakang ini nggak ada spakbor sebenarnya. Jadi cuma ada sebuah bracket untuk naruh plat, dan untuk menahan air dari ban itu dikasih sebuah mudguard. Sayangnya desain ini tidak sepenuhnya sempurna karena materialnya terlihat cukup rapuh ya, terutama di bagian behel ini dia masih pakai plastik. Jadi ini bukan babet atau besi, melainkan plastik. Nggak tahu kekuatannya berapa lama, tapi sebenarnya cukup tebal. Dan di bagian mudguard ini juga terasa sangat ringkih karena kalau digoyang-goyang aja langsung kelihatan gitu kan. Jadi takutnya gampang patah atau bagaimana. Sementara di bagian tengah ini dia ada kompartemen satu untuk Anda menaruh dompet atau HP atau barang-barang yang Anda ingin taruh di sini, dan disediakan sebuah cantelan yang disembunyikan dengan cukup rapih, dan ada USB slot untuk mengecas gadget Anda. Penempatan USB slot juga sebenarnya cukup rapih. Habis desain, kita bicara soal kaki-kakinya. Kaki-kakinya dia terbilang cukup besar ya, karena di depan dan belakang sudah menggunakan pelek 12 inci, dan di depannya itu dia pakai ban ukuran 90/90, sedangkan di belakang dia pakai ban ukuran 120/70. Dan kita ini nggak tahu pakai ban merek apa karena di sini tulisannya merek Cina. Jadi kalau mau ganti di Indonesia mungkin nanti ada pilihannya, bisa dicari sendiri. Dan uniknya dia sudah pakai pengereman dual disc brake depan dan belakang, dan pistonnya ada 3, 1, 2, 3. Jadi bisa dipastiin kayaknya ini pengeremannya bakal mantep banget sih. Setelah membahas desain dan kaki-kaki dari NIU NGT ini, bagaimana dengan fitur-fiturnya? Kalau fitur ya, selain lampu yang udah full LED, NIU NGT ini juga menawarkan beberapa fitur yang cukup modern. Seperti di instrumen digital ini dia udah bisa terkoneksi dengan smartphone, yang sayangnya kita nggak bisa akses itu karena
sudah digunakan oleh pihak dealer dan untuk mengaksesnya butuh otorisasi dari dealer sendiri. Dan tapi kita sudah mengetahui beberapa informasinya seperti informasi soal baterai, jarak tempuh, posisi skuternya ada di mana, dan kita bisa tahu skuter listrik ini udah jalan kemana aja. Selain itu juga ada sisa daya, jadi kita tahu nih berapa lama lagi, seberapa jauh lagi skuter ini bisa melaju dalam aplikasi tersebut. Sedangkan untuk instrumennya seperti yang dijelaskan, dia udah digital, full color sebenarnya. Sayangnya full color ini hanya berfungsi saat baru dinyalakan, sementara saat sudah stabil dia hanya bentuk hitam putih dan informasinya sebenarnya cukup banyak. Seperti di sini ada jam, ada baterai, lalu ada sisa baterai, lalu ada mode berkendara, dan mode berkendaranya ini ada 3 pilihan. Pertama itu adalah e-safe, lalu dynamic, dan sport. Untuk mengakses mode berkendara ini cukup menggunakan 2 tombol di sini. Cukup simpel, cuma tinggal minus dan plus saja. Dan sebelahnya udah ada speedometernya. Lalu selain itu dia juga udah ada cruise control ya. Jadi untuk mengakses cruise control ya, dia ada tombol di sebelah tombol klakson, tinggal dipencet saja lalu dia menyala. Tapi untuk mengakses cruise control hanya bisa digunakan di atas kecepatan 40 km per jam. Selain itu dia juga punya bagasi yang sebenarnya cukup besar. Untuk membuka bagasinya cukup menggunakan kunci saya, diputar ke arah off lalu dibuka. Dia punya bagasi yang cukup besar sebenarnya. Sayangnya baterainya ini juga cukup besar, jadi dia memiliki 2 baterai yang disimpan, satu di bagasi dan satu lagi di bawah deck. Dan kita bisa menggunakan salah satu baterainya saja, dan kalau kita menggunakan salah satu baterainya, maka kita akan menggunakan bagasi yang cukup besar sebenarnya. Sayangnya kalau kita coba pakai satu baterai, tenaga, jarak tempuh itu pasti berkurang. Bagaimana kalau mau mengakses baterai yang satunya lagi? Kita butuh kunci utamanya, dicolokkan, lalu dia bisa dibuka di sini. Untuk pengecasannya sendiri bisa dilakukan menggunakan adaptor yang didapatkan dari pabrikan. Jadi kita bisa langsung ngecas kedua baterainya secara langsung, ataupun mengecas melalui soket yang tersedia di sini. Kalau soket ini digunakan, maka otomatis kedua baterainya langsung kecas sendiri. Selain itu, fitur terakhir yaitu ada di bagian kuncinya. Kunci ini cukup unik karena dia selain bisa dikunci menggunakan kunci stang, dia bisa dikunci lagi. Jadi ada 2 keamanan ya. Ketika dikunci, lalu Anda paksakan menggunakan kunci ini, maka dia akan berbunyi. Anda harus mematikannya, membuka kunci di sini, baru Anda bisa menghidupkan motor Anda. Soal penggerak dan baterainya, NIU NGT ini menggunakan 2 baterai lithium dengan voltase 60 volt dan kapasitasnya itu mencapai 26 Ah. Berat kedua baterainya itu masing-masing itu 11 kilo, dan kalau habis untuk mengecasnya sampai full itu membutuhkan waktu kira-kira 5-6 jam. Soal penggerak listriknya, dia menggunakan penggerak dari Bosch yang memiliki tenaga maksimal hingga 3100 watt. Kalau dikonversikan ke dalam kecepatan, motor ini bisa melaju paling cepat 81 km dan paling jauh itu mencapai 110 km. Soal posisi berkendaranya, dia cukup tinggi ya kalau kita duduknya agak mundur ke belakang. Karena posisi baterai tadi yang cukup besar membuat ya butuh ruang yang banyak juga untuk menyimpan baterainya. Jadi seperti ini posisinya, dan posisi deck itu juga cukup tinggi, membuat pengendara cukup effort ya buat naikin kaki, terutama kalau Anda misalnya mau bawa galon atau sesuatu yang berat gitu ya di tengah-tengah sini, pasti butuh effort yang sangat besar. Walaupun decknya ini udah rata, jadi nggak khawatir kalau bawa-bawa barang takut tergelincir atau apa gitu ya. Posisinya cukup nyaman, cukup oke buat sebuah skuter, dan stangnya tidak terlalu mengganggu kaki untuk tinggi saya yang sekitar 170 cm. Cuma ya kalau tinggi Anda 170 cm sudah pasti di sini agak menjinjit ya, bisa dilihat kaki saya sedikit menjinjit dan tidak terlalu menekuk. Sekarang kita langsung coba riding aja yuk.
Ya, sekarang kita mau langsung coba aja nih gimana rasanya berkendara pakai NIU NGT. Nah, jadi setelah kita mencoba motor ini beberapa kali, ada beberapa hal yang kita temukan. Yaitu pertama, kalau kita nyalakan panel instrumennya kan dia akan berwarna, lalu secara perlahan berubah menjadi hitam putih. Tapi ternyata ketika kita gunakan pada malam hari, panel instrumen ini akan memiliki warna biru seperti itu. Dan untuk menyalakannya, seperti skutik kebanyakan, harus menaikkan standar samping sebagai pengaman, lalu pencet saja tombol starternya. Jika ada tulisan ready, maka skutik udah bisa nyala. Jadi harus dilepas remnya, digas, dipelintir, baru dia bakal jalan. Nah, rasa pertamanya tuh dia seperti agak ada lag sedikit ya. Jadi awal-awal kita coba dari berhenti lalu putar gas, dia tidak langsung jalan. Jadi putar gas agak cukup dalam, dia baru menggerakkan roda belakangnya. Untungnya skuter listrik NIU NGT ini dia bisa di putaran bawah itu dia tidak terlalu mengagetkan. Jadi untuk ibu-ibu atau perempuan yang belum terbiasa naik skuter listrik, ini cocok banget sih. Jadi dia kalau kita putar itu dia nggak terlalu ngagetin. Nah, ini lucu juga nih. Kalau dia ngesen, dia ada bunyinya. Dan setelah kita berbelok, sennya otomatis mati. Wah, ini jarang banget ada di motor-motor sih, di skuter atau di motor apapun jarang banget ada. Biasanya ini ada di mobil ya kan. Dan di NIU NGT ini dia udah ada fitur seperti itu, udah sebenarnya cukup keren sih ya. Dan informasi lagi, dia ada fitur yang namanya regenerative braking. Jadi kalau misalnya Anda berjalan seperti ini lalu Anda mengerem, ada regenerative braking menyala, artinya itu dia mengambil daya yang tersisa dari motor listriknya, dan saat mengerem itu daya yang tersisa itu akan kembali diisi lagi masuk ke dalam baterai. Jadi untuk irit dan menambah jarak tempuh juga. Nah, sekarang kita coba ke mode yang di atasnya itu dynamic. Wow, langsung terasa tarikannya, jambakannya. Kalau tadi di mode e-save dia mentok itu cuma sampai 21 km per jam. Nah, kalau di mode dynamic itu dia bisa sampai 50 km per jam. Dan saat dipindahkan, perbedaan tenaganya langsung terasa banget. Langsung bener-bener kayak kejambak sedikit gitu, walaupun nggak terlalu parah. Dan uniknya naik motor listrik tuh dia sunyi gitu, nggak ada suara apa-apa, jadi cukup menyenangkan. Kita ngetes motornya di sekitaran dalam komplek di daerah Joglo, Jakarta Barat aja, karena lagi syuting ini lagi masa-masa PSBB, jadinya ya kita nggak bisa kemana-mana, terbatas lokasi syutingnya, jadi kita cuma bisa ngetes di sini aja, muter-muter dalam komplek ya. Sekarang kita nyoba di mode sport. Wow, tenaganya lebih gede lagi. Jalan hampir 70 km per jam nggak ada suaranya tuh luar biasa banget emang. Nah, ternyata di mode sport ini sebenarnya dia bisa melaju sampai 80 atau 81 km per jam. Jadi sebenarnya mode sport ini cukup kencang gitu ya untuk ukuran skutik. Nah, uniknya di mode sport ini walaupun kita jalan pelan dan kita tarik putar gasnya perlahan, dia nggak bakal langsung kayak ngejedang tenaganya gitu. Tetap dia keluar tuh perlahan, linear gitu, lama-lama naik. Tapi kalau udah ngelebihin setengah tenaganya, dia baru bener-bener ngejambak. Nah,
baru benar-benar bisa ngebut. Soal suspensi, emang motor ini sebenarnya skutik Neo NGT ini bukan yang terbaik ya. Dia termasuk keras, walaupun di depan dia udah pakai suspensi teleskopik, di belakangnya dia udah pakai dual shock breaker, tapi cukup keras. No, bahkan saat menghajar jalan yang bergelombang itu cukup mengagetkan gitu. Dan biasanya efeknya ke putaran gas. I'll acquire you desire pockets on capacity. It's only right that I laid the pipe, cause you had a massive leak. I'm not one to hype, but you the best, and that's to say the least. They say love is blind, all I saw was that ass. All you needed was attention you didn't receive from dad. Campus full of bitches, you the only one with some class. When they see you. Oke, itu dia tadi beberapa hal yang bisa kita bahas dari Neo NGT ini. Dengan harganya 53 jutaan untuk on the road Jakarta, sebenarnya dia terbilang cukup mahal ya, karena sebuah bodinya ini plastik dan beberapa ada komponen yang sebenarnya kurang pas gitu, kelihatan sedikit murahan. Terus dia juga sebenarnya punya fitur-fitur yang cukup menarik, kayak udah ada konektivitas, layar full warna, terus baterainya ada 2 dan kecepatannya cukup meyakinkan ya, dia bisa melaju 80 km per jam dan jauhnya 110 km. Tapi untuk Anda yang merasa kemahalan dengan Neo NGT ini, ada varian murahnya yaitu Neo N-Lite. Dia harga sekitar 27 jutaan untuk on the road Jakarta, dan perbedaannya yang paling signifikan itu terasa adalah di bagian speedometer, dan baterainya dia hanya menggunakan 1 baterai. Jadi lebih ringkas, dan sebenarnya kita malah dapat tambahan bagasi seperti itu. Bagaimana menurut Anda? Silahkan beri komentar Anda di bawah, dan jangan lupa like dan subscribe video-video dari Autorider. Main-main juga ke website kami di www.autorider.com. Jangan lupa juga main ke sosial media kami di @autorider.com, dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Dah. Baby, please don't leave today. Don't you know if I had my way and find out something